Setiap mau ke rumah ibu saya baca 11 kali. Dan setiap sampai di depan tanah kosong itu saya berhenti, Masya Allah. Saya terharu banget nih. Dan baca sholawat munjiat. Baru lanjut ke rumah ibu. Begitupun kalau pulang dari ibu ke rumah, saya baca lagi 11 kali. Sambil berhenti di depan tanah kosong itu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wa tabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya dirahmati oleh Allah dimanapun Sobat Winner berada. Saya mendoakan semoga Sobat Winner semuanya selalu sehat walafiat, dilimpahi keberkahan, rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, rezeki yang manfaat untuk Sobat Winner dan juga orang-orang di sekitar. Semoga seluruh amanah-amanah baik riba maupun non-riba Allah lunaskan dengan cara-cara yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menjual aset, tanpa harus kesusahan dan kepayahan. Untuk Sobat Winner semuanya yang saat ini sedang menantikan buah hati, semoga Allah karuniakan keturunan yang soleh-solehah untuk Sobat Winner semuanya. Untuk Sobat Winner semuanya yang masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah pertemukan, Allah segerakan bertemu dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah SWT. Untuk setiap kesulitan-kesulitan, semoga Allah bukakan pintu kemudahan. Untuk setiap kesedihan, semoga Allah jadikan kebahagiaan. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, Sobat Winner semuanya, hari ini saya punya satu testimoni yang agak panjang ceritanya dan cukup menarik. Ini cerita dari salah seorang Sobat Winner. Kebetulan beliau memang termasuk yang sudah sangat lama berkirim email kepada saya, dan beberapa kali konsultasi ya, ngobrol, sharing, bimbingan via japri gitu ya. Dan beliau termasuk sahabat kita yang istiqomah di dalam setiap amal-amalan. Kita akan simak cerita beliau. Beliau pengen banget punya tanah ya, dan alhamdulillah berkat sholawat, tanah yang beliau hampir setiap hari sholawati sekarang menjadi milik beliau. Beliau betul-betul nggak menyangka dari cerita beliau ini. Mari kita simak sama-sama. Nanti kalau masih ada waktu, kita akan baca sholawatnya. Oke, dari Mbak Nisa di Cirebon. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tahu Ustazah sudah istirahat, dibaca kapan saja nggak apa-apa chat saya ini Ustazah. Oke, chatnya beliau memang malam-malam, jadi saya kalau habis sholat isya pasti tidur. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih untuk bimbingan Ustazah dan semangat dari Ustazah yang selama ini Ustazah berikan untuk saya. Alhamdulillah, Allah kabulkan hajat saya, hajat terbesar saya Ustazah. Beliau sampai nangis tuh emotikonnya. Dari setahun yang lalu, saya berhajat pengen beli tanah di dekat kontrakan saya, supaya dekat orang tua saya, karena saya ngontrak di dekat rumah orang tua saya. Tanah itu ditawarkan 125 juta Ustazah. Tanah kosong itu ada di tengah-tengah di antara kontrakan saya dan rumah orang tua saya. Jadi hampir setiap hari saya lewatin, karena setiap hari saya selalu main di rumah orang tua saya. Oke. Saya memang pernah sampaikan keinginan saya ini pada suami, tapi suami tidak setuju, karena menurut suami kalau beli tanah jatuhnya mahal. Mending uang yang ada dipakai bayar DP cicilan rumah. Tapi saya tidak setuju jika kami harus cicil, karena saya sudah bertekad hijrah dari riba. Masya Allah, tabarakallah. Saya tidak mau lagi sentuh riba lagi Ustazah. Sebenarnya kami sudah nabung Ustazah baru 45 juta bulan ini, baru dapat 45 juta bulan ini. Kadang saya pikir ada benarnya suami kalau beli tanah masih harus beli material lagi, bayar tukang lagi. Tapi saya tetap tidak setuju ambil rumah dengan riba Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Semoga beliau istiqomah di dalam hijrah beliau. Sampai situ Sampai satu ketika saya bilang sama suami kalau saya akan sholawatin itu tanah. Di situ suami ketawakan saya, Ustazah, katanya biar kamu sholawatin sampai bibirmu jontor juga nggak bakalan kebeli tanah itu, karena yang kerja aku sendiri, gajiku kamu tahu sendiri berapa. Sedih rasanya Ustazah ya. Sampai waktu itu saya curhat ke Ustazah, Ustazah kuatin saya makin yakin tanah itu akan kebeli sama saya.
Saya terus keberin sholawat Jibril, Nabi, dan Munjiat. Setiap habis sholat fardu, sholawat Munjiat saya baca 11 kali. Seperti saran Ustazah. Jibril gak kehitung berapa banyak Ustazah. Karena setiap aktivitas saya di rumah, saya baca terus. Nabi 1000 kali sehari. Tiap malam saya bangun sholat tahajud dan sholat hajat. Saya baca sholawat Munjiat 100 kali. Setiap mau ke rumah ibu saya baca 11 kali. Dan setiap sampai di depan tanah kosong itu saya berhenti, Masya Allah. Saya terharu banget. Dan baca sholawat Munjiat. Baru lanjut ke rumah ibu. Begitupun kalau pulang dari ibu ke rumah, saya baca lagi 11 kali. Sambil berhenti di depan tanah kosong itu. Saya liatin terus itu tanah. Saya kuatin hati, kamu bakal jadi milikku suatu saat. Masya Allah. Luar biasa. Ya Allah Ustazah, keajaiban itu benar-benar nyata. Allah ijabah doa-doa saya melalui bapak ibu saya. Kemarin sore hari Minggu habis maghrib, saya dan suami disuruh ke rumah. Ibu, bapak mau bicara katanya. Tiba-tiba bapak tanya, kamu masih pengen beli tanah itu? Saya jawab, iya masih pak. Terus bapak tanya lagi, lah uang kalian udah berapa? Saya jawab, baru 45 juta pak. Lanjutannya, lalu bapak bilang, ya udah itu uang simpen, nanti buat beli material. Itu tanah insya Allah bapak sama ibu yang bayar. Ini bapak habis dapat rezeki, bapak sama ibu mau bagi-bagi ke kamu dan adik-adik. Ya Allah Ustazah, saya dan suami lihat-lihatan, kami bengong. Saat itu juga saya nangis, keinget saat suami kecilin hajat saya, kecilin sholawat yang saya baca, dan sekarang suami lihat sendiri hasilnya. Masya Allah, tabarakallah. Padahal saya nggak pernah berharap bakal dibelikan orang tua saya Ustazah, karena saya tahu saya sudah dikuliahin. Sekarang giliran adik-adik saya yang harus dikuliahin bapak sama ibu. Jadi pas tahu bapak sama ibu akan dapat pembagian hasil penjualan tanah kakek di kampung, sedikit pun saya tidak pernah berharap dapat bagian, karena masih punya 2 adik yang masih sekolah dan butuh banyak biaya. Tapi ternyata Allah berkehendak lain. Allah izinkan saya, hambanya yang zolim ini, memiliki tanah impian itu Ustazah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah Ustazah, sampai sekarang saya masih nggak percaya, tapi ini nyata. Sebentar lagi tanah yang selalu saya sholawatin benar-benar jadi milik saya dan suami. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih Ustazah. Semoga Ustazah selalu dirahmati Allah, dikabulkan semua hajat Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Mbak Nisa. Maaf ya Ustazah, cerita saya panjang banget. Semoga Ustazah sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah, tabarakallah. Semoga Mbak Nisa istiqomah di dalam hijrahnya ya. Semoga tanah tersebut segera menjadi hak miliknya Mbak Nisa dan juga suami, dan segera bisa terbangun rumah sehingga tidak kontrak-kontrak lagi. Amin ya rabbal alamin. Nah, buat sobat winner semuanya yang mungkin sekarang ya sedang punya mimpi, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen punya tanah, pengen punya usaha, pengen punya apapun itu, tidak ada salahnya untuk coba diselawatin ya. Apapun mimpi kita ya, coba istiqomahkan sholawat kita, karena doa tanpa sholawat ya, doa itu tidak dikabulkan. Sholawat itu membuka hijab ya, membuka hijab antara bumi dan langit. Ketika doa kita akan menembus ke langit, ada hijab yang menghalangi. Ketika dibacakan sholawat, hijab itu akan terbuka, sehingga doa kita menembus langit dan kembali kepada kita. Jadi itulah hikmahnya kita bersholawat ya. Manfaatnya kita bersholawat banyak sekali. Satu sholawat kita Allah balas dengan 10 kali sholawat. Satu sholawat kita kepada Rasulullah, Allah balas 10 kali sholawat. Allah angkat 10 derajat, Allah hapuskan 10 kejelekan dan 10 dosa ya. Allah kabulkan. Jadi tetap bersemangat dalam bersholawat ya. Sholawat apa aja, nanti kita coba baca 3 kali sholawat Munjiat di akhir video ini, karena masih ada waktu 1 menit ya. Kita langsung baca aja, teman-teman boleh ikuti. Saya akan cantumkan teksnya di layar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa taqdilana biha jami'al hajjat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayi'at, wa tarfa'una biha indaka lad darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa takbilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Gak terasa 1 menit lewat sedikit kita sudah baca 3 kali sholawat munjiah. Jadi diistiqomahkan terus. Buat yang belum hafal silahkan dibaca teksnya dari buku, dari handphone, silahkan, gak apa-apa. Nanti lama-lama akan hafal. Kalau sudah hafal lebih enak lagi mendalamkannya. Oke, sekian dulu video kali ini. Semoga bisa memberikan motivasi buat teman-teman semuanya yang masih setia dengan channel saya, yang masih istiqomah dalam mendalamkan sholawat, yang mungkin sekarang sedang diuji segala macam permasalahan. Ingat ya janji Allah dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6 bahwa setelah kesulitan ada kemudahan dan setelah kesulitan ada kemudahan. Jadi jangan berputus asa dari rahmat Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.